Haleluya anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya semua anakku? Pasti luar biasa karena Tuhan Yesus itu juga luar biasa. Haleluya. Hari ini, siang ini kita akan memulai ibadah kita lagi. Pada hari ini, pada tanggal 9 Januari 2022, kita akan ibadah lagi secara online ya anakku, sampai selesai nanti kita vaksinasi. Oke, haleluya. Tetapi sebelum kita beribadah, mari semuanya duduk yang baik. Jangan ada yang berjalan-jalan, jangan ada yang tidur-tiduran, bahkan jangan ada yang bercakap-cakap atau makan. Tetapi semuanya ditujukan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Karena saat ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu sebelum kita beribadah dan memuji menyembah Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat semuanya Bapa. Karena pada siang hari ini kami boleh lagi beribadah Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu GKII Kabanjahe Tuhan. Kami mau beribadah memuji menyembah-Mu Tuhan. Bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu nantinya Bapa. Berkatilah kami semuanya Bapa. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada pada saat ini Bapa. Baik yang ada di kota, baik yang ada Bapa di desa. Bahkan Tuhan yang sedang sakit ataupun sedang opname Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka. Engkau yang menyembuhkan mereka. Dengan bilur-bilur-Mu yang berkuasa Kau sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya yang ambil bagian, yang melayani pada hari ini, baik yang melayani pujian penyembahan, baik yang melayani firman Tuhan, baik juga yang melayani musik. Semuanya Tuhan tolong Tuhan jamah. Urapi dengan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Ada mujizat-Mu Tuhan. Ada kuasa-Mu yang bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Dan bersehati kami memantahkan segala pengacau, segala pengganggu, penghulu di udara, setan, iblis, penipu, roh jahat kau. Tidak berkuasa kau menjamah ibadah kami. Bahkan tidak ada kau yang berkuasa menjamah anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Allah saja yang bekerja dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya teman-teman. Mari kita angkat lagu pujian kita. Efesus 6 ayat 1. Jalan serta Yesus
Dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Teman-teman, sebelum kita mulai kita akan menyembah kita selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, anak-anak sekolah minggu. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba saatnya pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya duduk yang rapi ya anakku. Semuanya kita dengan tekun mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang berjalan-jalan, jangan ada yang berlari-lari ke sana kemari, tetapi biarlah semua kitanya dengan baik dan tenang mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu semuanya kita bersatu di dalam doa. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kalau pada saat ini Tuhan, kami akan memulai Tuhan firman-Mu Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu. Berkati semua anak-anak kami Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, yang sedang berhadapan Tuhan di depan laptop ataupun di depan HP-nya masing-masing Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan. Kuduskan, sucikan pendengaran dan hati mereka dengan darah-Mu yang berkuasa. Bahkan berkati Bapa, orang tua mereka yang bersama-sama dengan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau urapi dengan kuasa kasih yang daripada-Mu. Ada mujizat-Mu terjadi Tuhan. Ada kuasa penyembuhan terjadi Tuhan. Ada pemulihan terjadi Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang terikat boleh dibebaskan nantinya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa buat hamba-Mu ini Bapa, yang akan membawakan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat bijaksana yang daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya Tuhan hanya berasal daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, Ibu akan membawakan firman Tuhan pada minggu kedua di tahun 2022 ini, anakku. Semuanya bersuka cita, kan, anakku? Ambil Alkitabnya yang sudah bisa membaca. Mari kita ambil Alkitab kita buka di dalam Injil Matius, ya, anakku. Injil Matius. Kita buka di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, yaitu tentang perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamirlah seluruhnya. Ini perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Mungkin anak-anak ibu semuanya kenal dengan sawi, anakku. Biji sesawi itu kecil, sangat kecil, sebesar beras. Lebih besar pun beras, nakku, daripada biji sesawi itu. Dia kecil, sangat kecil. Beras yang kecil-kecil, kan ada itu beras pecahan-pecahan yang kecil itu, kalau orang tua kita membersihkannya di rumah, itu sebesar kecil, sangat kecil, ya, nakku. Begitulah kecilnya biji sesawi itu. Tetapi biji sesawi ini, kalau dia sudah tumbuh dan berkembang, maka biji sesawi ini akan bisa tempat burung-burung bertengger di dalamnya. Burung-burung akan bisa datang ke atasnya dan dia akan bersarang di atas sesawi ini. Demikian katanya, nakku. Demikian. Biji sesawi ini kecil, tetapi setelah besar dia berguna bagi banyak binatang, bagi banyak manusia, dan bagi banyak yang lain lagi juga. Jadi demikian dengan anak-anak sekolah minggu. Mungkin anak-anak sekolah minggu yang masih kecil-kecil, yang masih belum kelas 3, ya, mungkin belum kelas 3, belum kelas 4, masih kelas 2, TK, atau mungkin belum sekolah. Anak-anak ibu dianggap kecil, tetapi anak-anak ibu sekalipun kecil, tetapi jangan membuat sesuatu yang tidak berguna bagi orang lain di sekitar kita. Tetapi biarlah kita berguna setelah kita mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Perumpamaan ini yaitu tentang biji sesawi. Biji sesawi ini digambarkan adalah yang kecil, tetapi sekalipun dia kecil, dia itu adalah orang yang begitu, pohon yang begitu berguna bagi yang lain. Demikian juga dengan kita, agar kita berguna, agar anak sekolah minggu berguna di dalam kehidupannya. Jangan menjadi bumerang bagi orang lain, jangan menjadi kebencian bagi orang lain, bagi orang tua, bagi guru-guru, bagi teman-teman, sekalipun kita kecil. Apa itu kebencian-kebencian yang bisa kita lakukan sehingga orang lain tidak suka kepada kita? Contohnya apa? Kalau kita punya adik, kita selalu bertengkar sama adik kita. Kalau kita di sekolah, kita selalu ganggu teman kita di sekolah. Ambil pensilnya, ambil pulpennya, lalu tidak mau mengembalikannya, atau ambil makanannya. Itu tidak baik. Sebagai anak sekolah minggu tidak boleh begitu, ya, anakku. Anak sekolah minggu tidak boleh begitu. Tetapi anak sekolah minggu adalah anak yang mau membantu orang tuanya. Itu artinya kita berguna. Kita mau membantu orang tua, misalnya kita mau menyapu, kita mau mencuci piring,
Yang sudah besar ya anakku, jangan pula nanti yang TK mau cuci piring, pecah gelasnya, kena tangannya berdarah, ya kan aku? Tetapi yang sudah besar, bisa nanti dianya membersihkan tempat tidurnya, lalu melipat selimutnya. Jadi kita sekalipun kecil, kita itu berguna. Lalu ibu kita, ketika dia sudah melihat tempat tidur kita, melihat piring kita, lalu melihat kita menjaga adik kita, dia bersuka cita oleh karena kehidupan dan kelakuan kita. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Demikian dengan biji sesawi tadi. Setelah dia besar, dia bisa berguna bagi banyak orang. Demikian juga dengan anak-anak ibu, sekalipun masih kecil, mari kita berguna bagi banyak orang. Bagi ibu kita, bagi saudara kita, bagi adik-adik kita berguna bagi mereka. Sehingga kita menjadi kesukaan bagi orang lain. Dan juga kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Demikian juga katanya lagi, apalagi perumpamaan satu lagi nakku, yaitu perumpamaan tentang ragi. Nah, bagaimana ragi? Siapa yang pernah melihat donat? Pasti anak-anak ibu semua suka makan donat, ya kan? Apalagi makan roti, ya kan? Pernah kan lihat roti tawar kan aku? Pasti suka makan roti tawar. Makan donat, makan roti tawar, atau pizza. Nah, itu mengadonnya itu adalah dengan menggunakan, itu dipergunakan ragi. Sehingga dia menjadi lembut dan mengembang. Kalau tidak diberikan itu, dia tidak akan enak, dia tidak akan lembut. Tetapi ketika ragi ini dimasukkan, maka si donat ini bisa mengembang. Apakah ragi itu besar maka bisa dia mengembang gini besar? Tidak, ragi itu kan aku kecil dia. Dia hanya sedikit diberikan kepada adonan donat, sedikit saja. Mungkin hanya sebesar apa ya kita bilang? Sebesar padi. Begitulah kira-kira kecilnya. Tetapi ketika dia dimasukkan sesendok teh saja ke dalam adonan tepung tadi untuk membuat donat, maka donat tadi akan mengembang dan dia akan lembut kalau kita makan. Demikian juga dengan roti tawar. Roti tawar tadi tidak akan mengembang kalau tanpa ragi. Jadi ragi yang kecil tadi itu juga sangat berguna bagi adonan-adonan tadi. Kecil, tetapi dia sangat berguna bagi yang memerlukannya, bagi para pembuat kuenya. Kan iya kan aku? Demikian dengan anak-anak sekolah minggu. Sekalipun anak-anak sekolah minggu masih kecil, sekalipun anak sekolah minggu belum bisa berbuat banyak, tetapi ada yang bisa dibuat oleh anak sekolah minggu. Untuk anak sekolah minggu bisa berbuat lebih berguna lagi bagi diri sendiri dan bagi orang tua, bagi keluarga, bagi teman-teman, dan bagi siapa saja. Kita bisa berguna sama seperti ragi tadi. Jadi kita diumpamakan seperti ragi itu, seperti biji sesawi. Sekalipun kita kecil, kita bisa berguna bagi orang lain. Kita bisa berguna bagi orang tua kita, bagi guru-guru kita. Kita bisa berguna ketika kita ada di situ. Misalnya, ketika kita lewat, lalu di situ ada sapu yang terletak, lalu kita lewat, lalu kita ambil sapunya. Itu contoh daripada anak yang berguna dan punya hikmat, yang mau berubah dan mempunyai pikiran yang baik. Tetapi kalau pikirannya tidak baik, dia berjalan saja, dia tidak peduli dengan sekelilingnya. Lalu ada lagi contohnya, apalagi aku? Seorang anak yang betul-betul seperti ragi tadi, dianya kalau ada sampah, dia akan buang sampah ke tempat sampah. Kalau dia pergi beribadah, lalu di ibadah dia makan bonbon, dia kupas bonbonnya, lalu dia makan bonbonnya, kulitnya di mana dia buat? Dia buat nanti di tas kecilnya. Sampai di rumah dia buang ke tong sampah, atau masih di gereja dia antar ke tong sampah. Nah, itu adalah contoh daripada anak yang baik, anak yang seperti ragi yang berguna bagi orang lain. Jangan nanti habis makan bonbon campakkan. Dah,
di mana-mana kita buang. Lalu siapa yang mengutip, nakku? Kita menjadi kesusahan bagi orang lain. Oleh karena sampah kita, orang terpaksa untuk memungutnya kembali. Jadi kita tidak boleh demikian. Itu bukanlah contoh dari anak sekolah minggu yang baik. Jadi kalau kita juga seorang anak sekolah minggu yang baik, seorang anak sekolah minggu yang mempunyai pengaruh yang baik, seperti Ragi tadi, adalah kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, kita mau baca firman Tuhan yang sudah bisa baca firman Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah waktumu yang terbaik untuk kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah waktu yang terbaik bagimu. Mari anak-anak ibu semuanya, mari lakukan apa yang ibu ajarkan selalu setiap minggu buat anak-anak sekolah minggu. Mari dengarkan dan kerjakan dalam hidupmu. Jangan kamu sekarang lagi daring atau belum lagi belajar tatap muka seperti sebelum pandemi, kamu kebanyakan main HP atau tidurnya sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Itu tidak baik, nakku. Itu namanya tidak pengaruh yang baik kepada sekeliling kita, tetapi kita membuat onar, membuat kesehatan kita tidak baik. Jadi kita bisa jadi sakit karena kita kurang istirahat. Seorang anak sekolah minggu yang baik adalah yang mau mengikuti dan mendengarkan apa kata firman Tuhan, apa kata orang tua, apa kata guru-gurumu. Karena apa? Karena kamu belum mengerti banyak. Tetapi orang tuamu, guru-gurumu adalah orang-orang yang mengajarkanmu, yang menuntunmu untuk kamu lebih baik ke jalan yang benar. Jadi, mari anak-anak ibu mulai sekarang, jadilah seperti biji sesawi, jadilah seperti Ragi tadi, yang mau menjadi pengaruh yang baik di sekitar kita, di mana kita berada, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan teman kita, bersama dengan teman satu gereja kita atau sekolah minggu kita. Kita itu mempunyai pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang tidak baik, sehingga kita menjadi contoh, menjadi teladan yang baik bagi teman-teman kita. Jangan nanti ketika kita datang, orang tidak suka melihat kita. Karena apa? Kita membawa pengaruh yang tidak baik. Tetapi biarlah di mana kita berada, orang mencintai kita, orang menyayangi kita, orang menyukai kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita ini mempunyai pengaruh yang baik, mempunyai sifat yang baik, mempunyai pikiran yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini yang mengajarkan kepada anak-anak ibu, yaitu tentang biji sesawi dan ragi, adalah contoh bagi kita bahwa biji sesawi yang kecil itu bisa berguna bagi burung-burung di udara, bagi orang-orang yang mau berlindung di bawahnya. Dan juga ragi ini berguna bagi para pembuat kue, sehingga pembuat tape, sehingga makanan yang dia olah itu bisa berguna bagi banyak orang. Demikian dengan kita, anak-anak sekolah minggu, sekalipun kita masih kecil-kecil, sekalipun anak-anak ibu belum besar seperti orang-orang lain, tetapi kita mempunyai pengaruh yang baik. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi kita menjadi kesukaan bagi orang lain. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita melalui perumpamaan ini di dalam Matius 13 ayat 31 ini sampai 33, yaitu tentang biji sesawi dan juga ragi. Jadi buat anak-anak ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari berubah. Yang selama ini mempunyai pengaruh yang tidak baik bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi gereja di mana sekolah minggu, mari berubah. Mari bertobat, mari kita ingat firman Tuhan ini.
biji sesawi yang kecil itu bisa tempat bersarangnya burung-burung, bahkan tempat berlindungnya orang-orang lain. Dan juga ragi ini bisa melembutkan dan menyenangkan, mengenakkan daripada adonan-adonan kue yang selalu kita makan setiap hari. Jadi biarlah kita menjadi kesukaan orang tua kita, kesenangan bagi orang-orang lain di sekitar kita, sehingga Tuhan juga cinta kepada kita. Haleluya anak-anak ibu, semua anak-anak ibu diberkati. Haleluya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah semua anak-anak ibu diberkati. Ibu percaya semuanya kita pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Selamat tahun baru ya anakku. Kita akan PTM pada bulan 2 nanti anakku. Kita akan sekolah minggu offline pada bulan 2 nanti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya anak ibu. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan agar kita menjadi pengaruh yang baik dalam hidup kita. Saat ini aku, kita akan berdoa kepada Tuhan agar firman ini dijadikan bagi anak-anak ibu dan bagi kita semuanya. Tetapi terlebih dahulu mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia. Haleluya, mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, Bapa Engkau baik. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama. Haleluya.
firman-Mu Bapa. Engkau baik bagi kami Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Bapakku, aku bersyukur buat kebaikan-Mu. Aku menyembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Ya marabasyaka marabasyaka marabasyaka. Ya marabasyaka marabasyaka. Haleluya. Engkau Allah kami yang luar biasa Kau. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Yesusku. Ajaiblah perbuatan-Mu, ajaiblah kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu Tuhan yang mengajari kami ya Bapa, agar kami menjadi orang-orang yang berpengaruh di tengah-tengah hidup kami ya Tuhan. Sekalipun kami masih kecil ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan, jika kuasa-Mu bersama dengan kami, maka kami akan menjadi pengaruh yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa, agar anak-anak kami bisa menjadi pengaruh yang baik di dalam kehidupannya. Sekalipun mereka masih kecil-kecil Tuhan, tetapi kalau ada kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi mereka, mereka akan bisa Tuhan membawa pengaruh yang positif di dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah sedikit firman-Mu yang hamba-Mu taburkan Tuhan, anak-anak-Mu boleh mengerti Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk mereka boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang menuntun mereka ke jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, hamba-Mu serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Bahkan pendamping-pendamping mereka, orang tua mereka yang bersama-sama dengan mereka juga Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Juga kalau pada saat ini nakku, ada yang masih baru pertama kali hadir, mari semuanya kita berdoa. Kalau ada yang sakit juga, mari kita berdoa supaya Tuhan yang melawat. Karena kita tahu ketika Tuhan hadir, maka penyakit kita bisa disembuhkan, pemulihan bisa terjadi. Juga yang mendampingi anak-anak sekolah minggu, kalau ada yang baru pertama kali ikut bergabung bersama dengan kami di channel Sekolah Minggu GKI IKA Benjahe, mari kita berdoa bersama-sama. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, kita percaya ada Yesus yang hidup, yang mampu untuk menolong kita. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semua kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau berdoa Bapa dalam surga, buat Tuhan anak-anak kami, bahkan pendamping dari anak-anak kami yang menyaksikan ibadah ini Bapa. Tuhan, kalau ada yang baru pertama kali hadir, mari Tuhan tolong mereka Bapa. Mari Tuhan biarkan firman-Mu dihidupkan di dalam hidup mereka. Mereka mau Bapa untuk bertobat. Mereka mau mengikat Engkau dengan sungguh-sungguh, berjalan bersama dengan Engkau.
masuklah ke dalam hati mereka menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tuliskanlah nama kami di dalam kitab kehidupan-Mu Tuhan, di sorga yang kekal. Terima kasih Bapa, kami mau berjalan bersama-Mu, kami mau mengikut Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat yang sakit Tuhan. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berkuasa. Kalaupun ada yang sedang sakit di rumah, bahkan yang berbaring di rumah sakit, mari Tuhan sembuhkan. Yang terikat pada saat ini Tuhan bebaskan. Apapun keterikatan mereka, baik itu yang melawan orang tua, baik itu yang terikat dengan gadget ataupun permainan game, mari Tuhan tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun Tuhan segala kebutuhan anak-anak kami, Tuhan tolong cukupkan Tuhan. Mari Tuhan Kau yang mengulurkan tangan-Mu yang berkuasa, melalui orang tua mereka Kau berkati Tuhan usaha pekerjaan orang tua mereka dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan kita ya anakku. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah Dia, dan kita sudah berdoa untuk apa yang kita butuhkan. Dan tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita, siapkan persembahan kita, jangan berikan yang tidak baik. Haleluya. Mari semuanya berikan persembahan yang terbaik. Nanti ini bisa diberikan kepada orang tua kita untuk dimasukkan ke dalam kantong-kantong persembahan, ataupun diberikan kepada ibu guru sekolah minggu. Biar nanti ibu yang akan memberikannya ke gereja. Haleluya. Mari Tuhan Yesus memberkati, kita berikan persembahan. Kita angkat pujian kita, jalan serta Yesus, sambil kita memberikan persembahan. Berdoa, semua bangkit berdiri kembali, kita berdoa, kita mau tutup ibadah kita. Haleluya. Jangan lupa minggu depan kita juga masih beribadah ibadah online ya anakku, dan nanti bulan 2 kita akan ibadah offline karena kita sudah divaksinasi yang berumur 6 sampai 11 tahun. Jadi untuk itu kita menunggu sampai vaksin kedua selesai, maka kita akan ibadah offline di ibadah kita di Gang Brahmana dan Jalan Kota Cane. Haleluya. Mari anak-anak ibu semua bangkit berdiri, mari kita tutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami bersyukur buat semua penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan, semua yang kami lakukan Tuhan, biarlah itu Tuhan Yesus berguna Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, ada hadirat-Mu di dalam setiap ibadah kami, di dalam setiap pujian penyembahan kami, di dalam setiap firman-Mu Tuhan. Ada kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, dan kami percaya doa-doa kami sudah Tuhan jawab. Bahkan firman-Mu Tuhan, biarlah itu dijadikan bagi anak-anak kami. Kalaupun hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa bagi anak-anak kami Tuhan. Kami mau anak-anak kami adalah anak-anak yang punya masa depan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu
dan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga sudah memberi Tuhan sebagian yang Tuhan telah titipkan kepada orang tua kami. Berkatilah Tuhan usaha pekerjaan orang tua anak-anak kami. Apapun pekerjaan mereka Tuhan, mari Tuhan tolong. Baik itu Tuhan yang sedang ada Tuhan di ladang, baik yang ada di pasar, baik yang ada Tuhan di kantor, bahkan Tuhan yang berbisnis, apapun pekerjaan mereka Tuhan tolong urapi semuanya. Berkati semuanya sampai kepada 100 kali lipat Tuhan. Berkati semua anak-anak kami. Tidak ada kami yang sakit, tidak ada kami yang mati. Kami semua sehat Tuhan. Tidak ada kami yang mengalami Tuhan sakit penyakit masuk rumah sakit. Tetapi kami semua dalam perlindungan darah Yesus Tuhan. Engkau yang menuntun anak-anak kami Tuhan sampai kepada maksud dan rencana-Mu Tuhan. Berkatilah kesehatan mereka, berkatilah masa depan mereka, berkatilah studi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang campur tangan di dalam tumbuh kembang anak-anak kami ini. Di dalam nama Yesus hamba-Mu serahkan kepadamu Tuhan kehidupan mereka. Kalaupun Tuhan ada yang sedang sakit, mari Tuhan turunkanlah tangan-Mu yang kudus untuk menyembuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan, biarlah pada bulan 2 ini kami akan berencana Tuhan, untuk kami ibadah Bapa tatap muka. Biarlah Tuhan tolong semuanya Tuhan jamah. Engkau Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau Tuhan yang memberikan perlindungan bagi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, hamba-Mu menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami tutup ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus kami kembalikan segala syukur, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus saja. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Terima